Kepada yang terhormat Bapak Fadlizon selaku Menteri Kebudayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasti Bapak udah tahu dong pernyataan Bapak yang langsung menjadi fenomenal yang menyatakan bahwa kasus pemerkosaan brutal tahun 1998 adalah rumor. Sementara pada bulan Agustus 1998, Presiden B.J. Habibie mengakui adanya kejadian ini, bahkan menyatakan sangat malu bagi bangsa. Pak, boleh ya saya memberikan masukan dari pernyataan Bapak yang menjadi fenomenal ini pada khususnya di Indonesia dan bisa jadi pada umumnya di kancah dunia internasional. Pak Fadlizon, warga negara Indonesia keturunan Tionghoa itu ibaratnya talenan. Apa saja bisa menjadi korban dikena-kenain, Pak. Masalah sosial bisa dikena-kenain, masalah politik bisa dikena-kenain. Bapak ingat dong peristiwa Mangkok Merah, peristiwa Muara Angke, dan lain-lain. Pasti tahu dong, atau pura-pura nggak tahu. Kalau pura-pura nggak tahu, ya welcome to your kingdom. Pak Fadlizon, ada banyak orang yang nggak paham tentang situasi politik dan ekonomi tahun itu. Bahkan mereka merasa bahwa, oh semua baik-baik aja. Namun pada akhirnya mereka menjadi korban keganasan dari pemerkosaan brutal, penjarahan, dan kasus kejahatan yang terjadi akibat situasi politik tahun itu. Bapak, saat itu, sampai hari ini, itu masih ada saksinya. Ada yang sudah meninggal, dan ada yang masih hidup. Dan saya salah satu saksinya. Bapak tahu korban-korban tersebut, ya, yang Bapak bilang rumor, mereka itu tertatih-tatih, Pak. Jatuh, bangkit, Pak. Iya, mereka harus berjuang bagaimana untuk bangkit dalam keterpurukan. Batin yang terluka. Bahkan jenazah loh Pak, ya, juga ikut-ikutan dibully. Perhiasan yang menempel di tubuhnya, itu juga ikut dijarah. Dan itu terjadi di salah satu rumah duka di wilayah Jakarta Utara. Bahkan ada yang sampai diperkosa juga Pak jenazahnya. Kan sudah menyebar itu Pak. Ini perjuangan Pak, nggak semudah membalikan telapak tangan. Nggak semudah mungkin menjadi menteri sesuai versinya Bapak Fadlizon. Pak, hari itu sudah ada informasi dan rumor bahwa kapal induk Tiongkok sudah mau mendarat di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kami bisa saja memohon kepada pemerintah Tiongkok agar menyelamatkan kami dengan memberikan data resmi dari para leluhur kami dan lain sebagainya, sehingga kami terselamatkan keluar dari Indonesia yang lagi mencekam. Misalnya loh ya Pak, misalnya. Tapi tidak kami lakukan. So, kami tetap bertahan di Indonesia. Jadi kalau Bapak tanya tentang nasionalis kami, bisa jadi nasionalis kami jauh lebih dalam daripada Bapak. Pak, benar bahwa kematian itu pasti ada kan Pak? Termasuk para korban kebrutalan, pemerkosaan, dan lain sebagainya yang terjadi tahun 98. Ya, tapi Pak, sebagai manusia beriman, saya sebagai manusia beriman, dan kalau Bapak sebagai manusia beriman, kita harus punya common sense Pak, atau kepekaan. Jangan sampai kepekaan kita sebagai manusia beriman itu metong Pak, alias nggak ada. Kenapa? Karena sama saja kita mendahului kehendak Tuhan. Pak, ada istilah yang sangat dikenal dalam kehidupan, yaitu kejahatan itu memang biasa terjadi Pak dalam kehidupan ini. Namun jika kejahatan itu terjadi berulang kali, bahkan membiarkan kejahatan itu terjadi, maka bisa jadi orang tersebut adalah bagian dari penjahat itu sendiri. Pak, kejadian brutal tahun 1998 itu sungguh-sungguh terjadi, Pak. Dan ketika Bapak membiarkan, lalu menyatakan dengan sangat berani bahwa ini adalah rumor, mungkinkah Bapak adalah bagian dari penjahat itu sendiri dalam tanda petik? Selamat berpikir, Pak. Jaga sehat. Dan semoga ada yang baik dari Pak Fadlizon. Ya, menarik sekali kalau kita bahas soal tragedi 1998 ya. Kejadian yang sangat mengerikan, tentunya banyak hal yang terjadi. Ya, kerusuhan ya, pelanggaran seksual ya, penculikan aktivis dan seterusnya. Banyak sekali kejadian-kejadian pada tragedi 1998. Tentu masa kelam bangsa ini terjadi juga pada saat itu. Ya.
Tadi juga banyak sekali disampaikan dan dijelaskan oleh beliau. Tentu ini menjadi sebuah pemahaman baru, pemikiran baru bagi kita bersama. Tapi saya nggak terlalu jauh lah untuk ulas ke sana. Saya rasa ya saya sudah juga banyak menjelaskan ini di beberapa video saya sebelumnya. Nah, teman-teman nanti kalau ada pemikiran, pendapat lain boleh silakan juga disampaikan. Nah, di sini saya tertarik ya. Saya ingin sekali melihat apa sebetulnya penilaian dan pendapat kawan-kawan kita ini yang memang pada realitanya ini ya semacam pesan lah kepada Fadly John dengan apa yang pernah disampaikan beliau pada hari-hari sebelumnya ya. Coba kita lihat. Dari dulu ini Fadly John tidak pernah beres. Kok bisa ya jadi menteri? Padahal kalau melihat fisiknya itu sudah tidak sehat. Tapi kok tidak tahu diri gitu ya. Muak lihat congor ya. Congor jong. Kok ya orang mati-mati ya. Mulut rusak kayak begitu kok bisa jadi menteri? Pecat dan tuntut saja. Padahal yang bukan Tionghoa korbannya lebih banyak. Gimana sih Fadly John ya? Si Fadly John dia tahun segitu sudah duduk di MPR, dia pro cendana, sudah jadi antek Prabowo. Dia nulis di koran saat beberapa bulan sebelum meletus kerusuhan Mei 98. Isinya tentang kesenjangan sosial ekonomi antara pribumi Muslim dengan Chinese ya, dengan judul As Dead apa nih As and Dead ya, dimana dem di sini merujuk kepada etnis Cina ya, Chinese. Gila kan, kita dan mereka ya. Chinese dianggap bukan WNI oleh dia, tapi mereka dianggap bukan bagian dari warga Indonesia ya. Meskipun makanya ada Cindo, kata Cina Indo gitu ya. Chinese ini ya mungkin ya kalau kita melihat ya ini kan secara apa namanya, ini kan secara undang-undang sah sebagai warga negara. Ya nggak boleh gitu dong Fadly John mengatakan seperti itu. Ini gimana sih? Ya harusnya kan ya sama aja. Secara warga negara menurut aturan dan undang-undang yang mereka sah sebagai warga negara. Dan bahkan mungkin KTP Republik Indonesia juga kan, atau kartu keluarga Indonesia juga kan. Ya udah sama aja. Ya mungkin bentukannya aja yang beda gitu ya. Kelihatan orang China, kelihatan orang Buddha, Hindu atau apa ya, sama-sama aja lah. Tetap ya warga negara Indonesia ya. Fadly John bilang gitu karena korbannya bukan anaknya, ibunya, istrinya, atau keluarganya. Coba yang diperkosa itu anaknya, ibunya, istrinya, atau keluarganya, teriak duluan dia. Betul warga Tionghoa lebih nasionalis daripada dia. Bisa jadi dia yang jadi penjahatnya, makanya pengen bersih namanya. Menteri Fadly John dari sekarang dipanggilnya John saja, tidak usah dipanggil Bapak, karena dari tingkahnya, geraknya saja tidak menarik, pecat saja, tidak dengan hormat. Si Jong udah badannya dikasih diabetes, tapi nggak bertobat-tobat, itu manusia matinya bakal sengsara itu manusia. Sekiranya Indonesia dibikin remuk mengulang-ulang persoalan masa lalu, Vina, korban-korban imumu sampai di mana? Indonesia rusak juga, Cina ikut andil terus ngoceh. Mau terjadi ndak Indonesia tetap Indonesia, bikin gaduh terus anjingnya semua. Indonesia memalukan, teriak-teriak ke Israel, free Gaza ya, tapi mengubur sendiri kebiadaban moral orang-orang yang memperkosa, membunuh dan melakukan kekerasan tahun 98. Pak Prabowo coba tuh Fadly John, kelakuannya melebihi pembunuh. Padahal semua tahu bagaimana kejadian kelam pada saat itu. Ya, ini masih bisa bilang begitu juga Fadly John ini. Yang terakhir ya, susah minta dia pecat. Coba pikir seorang Fadly John yang jelas masih hidup tahun 98 dan gak mungkin lupa ingatan peristiwa itu, bisa benar berani bicara seperti itu, apalagi kalau bukan dapat backing yang lebih berkuasa. Dan jelas pernyataan dia untuk melindungi seseorang yang selalu dikaitkan sebagai dalang peristiwa kerusuhan 98. Saya punya buku temuan tim pencari fakta dan salah satu isinya tentang seorang bapak yang menangis karena anaknya mati dan dalam kerusuhan 98, dan di sana bapak itu lantang dan bilang bahwa pelakunya adalah MRPS karena bapak ini bagian dari kumpulan orang yang
diperintah memprovokasi massa saat itu. Ya, mungkin teman-teman ada tanggapan lain, boleh silahkan sampaikan di komentar pada video ini. Dari saya mungkin itu saja. Terima kasih. Salam dan sampai jumpa.